Serius. Lagi live, yaudah saya matiin aja deh, nggak jadi deh. Oh, live. Kamu nggak boleh dari sore ya? Nggak boleh. Buruan. Iya kan, taruh udah benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ketemu lagi di channel Bos Kecil 14. Yang pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk kalian yang menjalankan Idul Fitri dan untuk seluruhnya. Dan semoga pertemuan ini adalah mengurangi rasa kangen kalian mungkin ya. Karena gini ya, kemarin tuh kita belum sempat live karena masih ada Idul Fitri gitu. Kemarin juga banyak yang bilang kok nggak live sih bang gitu, karena pengen ngebahas timnas gitu dan lain-lain nih. Dan yang masuk kemarin ya itu sudah masuk ke DM saya ngebahas timnas Indonesia usia 17 yang alhamdulillah bersyukur banget kita usia 17 mengukir sejarah ya kan. Kita masuk ke Piala Dunia di Qatar. Alhamdulillah, terima kasih. Perjuangannya luar biasa, tidak mudah. Tapi banyak juga sih yang komentar-komentar nggak baik juga di IG dan lain-lain tentang Coach Novarianto. Udahlah, biarin aja. Padahal menurut saya pelatih yang luar biasa sih gitu. Nah, oke. Kita sebelum masuk ke pembahasan timnas usia 17, saya mengajak untuk seluruhnya kita harus mencintai timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, yuk kita support. Kita harus support dengan sepenuh hati, oke? Agar timnas kita terus melambung tinggi. Dan semoga kabar baik ini menjadi acuan untuk tim senior kita juga yang insya Allah semoga juga masuk ke Piala Dunia 2026. Amin ya robbal alamin. Oke? Dan untuk semuanya saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Gitu. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali ke fitrah yang baik dan selalu dimudahkan dalam banyak hal. Oke? Dan bagi yang sudah mudik atau sudah akan kembali lagi ke tempat perantauan, dimudahkan juga dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung bahas timnas Indonesia usia 17. Bagi yang ketinggalan bisa dilihat di kanal YouTube saya juga, itu Bos Kecil 14 juga sama. Bagi yang kelewatan atau mungkin belum sempat nonton, dan mudah-mudahan ini adalah menambah inspirasi wawasan kalian semuanya tentang sepak bola terutama gitu. Suka dengan konten-konten saya, terima kasih banyak yang sudah follow, terima kasih banyak yang sudah like, share, dan terima kasih banyak yang sudah support Bos Kecil 14. Oke, nah Timnas Indonesia usia 17 resmi bertanding. Pertandingan pertama tidak mudah melawan tim raksasa Korea ya, Korea usia 17 tentunya. Di situ hal-hal yang menarik, kebetulan alhamdulillah saya nonton. Oh, sebentar lagi azan, kita istirahat dulu sebentar, oke? Lagi azan, kita berhenti dulu. Mohon maaf. Belum batal sholat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankannya, bagi yang tidak menjalankannya selamat istirahat. Semoga live TikTok saya ini menghibur kalian semuanya, menambah wawasan tentang olahraga sepak bola dan inspirasi kalian semuanya. Oke, sudah saya sematkan juga. Kalau check out. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai di pertandingan awal. Pertandingan awal ini di penyisian grup bergabung dengan grup seperti Korea Selatan, terus ada Afghanistan dan Yaman. Ini tidak mudah ya, karena menurut saya di sini kan terbesar untuk lolos yang babak selanjutnya yaitu Korea. Namun alhamdulillah kemarin kita bisa mengatasinya dengan sebaik-baik mungkin gitu. Nah, pertandingan lawan Korea Selatan, dan alhamdulillah saya tidak mengikuti. Jadi 2 pertandingan kemarin saya alhamdulillah menonton terus gitu ya. Saya berusaha untuk menonton terus karena saya walaupun timnas Indonesia kelompok usia pun saya tetap akan berusaha untuk dukung gitu. Nah, kemarin pas saya nonton di pertandingan lawan Korea, laga pembuka yang tidak mudah, alhamdulillah kita mendapatkan poin 3 ya kan. Dengan gol yang luar biasa dari Evandra. Meskipun kita harus menunggu atau digempur habis-habisan oleh Korea Selatan, namun kita mampu mencetak gol di menit-menit akhir gitu. Handsball yang luar biasa dari pemain Korea Selatan, kita bisa mendapatkan penalti. Meskipun tendangan penaltinya sempat diblok oleh kiper Korea Selatan, namun bola muntah tidak disia-siakan oleh Evandra, dan hasilnya kita menang 1-0. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini udah nggak, pokoknya intinya saya dari kemarin tuh yang kemarin minta untuk dibahas ya, memang saya pun pengen ngebahas ini gitu, udah nggak sabar ngebahas ini. Akhirnya alhamdulillah saya bahas saja langsung. Sama saya juga bener-bener pengen ngebahas ini karena saya juga seneng banget gitu kan. Alhamdulillah adik-adik kita usia 17 sudah masuk ke Piala Dunia di Qatar nanti gitu. Nah, itu dia tadi pertandingan antara Korea versus Indonesia. Kita sempat digempur habis-habisan, tapi pada dasarnya kita menang 1-0. Alhamdulillah. Nah, pertandingan itu tidak membawa jumawa untuk timnas usia 17 ya. Sempat terus berlatih sampai akhirnya kita bertemu dengan Yaman ya. Pertandingan yang tidak mudah juga gitu. Bersyukurnya kita mendapatkan gol yang luar biasa di menit-menit awal ya, di babak pertama 2-0. Di babak pertama Goli dengan gol yang hampir luar biasa ya, seperti golnya James Rodriguez yang dulu tuh. Cuman bedanya James Rodriguez nahan dada. Nah, kalau Goli tidak ya kan, bola pantul kena lawan di shoot. Dan gitu setengah volley yang luar biasa menurut saya, dan gol loh gitu. Gol yang semoga menjadi puskas di usia 17 ya golnya nanti ya.
Gol terbaik lah di kompetisi itu, mudah-mudahan gitu. Ah, dan ini sangat luar biasanya lagi menurut saya, Goli ini di babak pertama ini udah benar-benar menjadi momok menakutkan ya. Bahkan asisnya mampu diselesaikan dengan baik oleh sundulan Alberto. Disangkanya offside, ternyata pemain Yaman belum naik gitu, masih di belakang, dan akhirnya mampu mencetak gol 2-0 di babak pertama, kita menang 2-0. Nah, selepas turun minum, kita dikejutkan dengan golnya dari Yaman ya, gol penaltinya. Meskipun gol penaltinya itu juga menurut saya ya ini tuh pembangkit gairahnya dari Yaman ya awalnya. Tapi selepas itu coach Nova Haryanto punya taktik yang luar biasa. Kalau kalian perhatikan, gol yang babak pertama itu menitnya nggak berjauhan gitu. Bahkan yang babak kedua pun sama, nggak berjauhan. Lagi-lagi Evandra ini mencetak 2 gol loh, keren loh. Jadi kita menang 4-1 itu. 2 pertandingan yang tidak mudah ya. Dan Coach Nova Haryanto menunjukkan bahwa dibilang ilmu yang luar biasa, pernah mengikuti Sintayong, itu luar biasa, sudah diterapkan ya menurut saya, keren sih. Oh ya, ini semua apa yang saya kontenkan ini tentang dari diri saya pribadi ya, dari pandangan saya pribadi gitu. Mungkin ada di pandangan di luar sana yang tidak sama dengan saya, mohon maaf. Kalau ini pandangan saya semua ya. Kalau ini menurut saya, usia 17 ini menarik sih dari segi permainannya. Karena saya 2 kali pertandingan, bahkan ya gini, bahkan kalau kalian ikutin usia 17 ini dari kualifikasi sebelum masuk Piala Asia juga ini, sampai dengan detik ini hanya kejebolan 1, yaitu versus Yaman, dan itu waktu kena penalti. Kalau mungkin masih clean sheet gitu. Nova Haryanto ini pelatih yang punya kans untuk semoga bisa ngelatih di usia 20, usia selanjutnya lah gitu. Meskipun maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pelatih yang lain. Tapi menurut saya sudah selayaknya, sudah sepantasnya, insya Allah bisa lah berkembang lagi untuk megang usia yang lebih tinggi lagi untuk Coach Nova Haryanto. Ini menurut saya pribadi. Laga-laga yang saya tonton dipegang oleh Coach Nova itu sangat luar biasa ya. Keren banget sih, gokil sih begitu. Nah, kita akan menyaksikan pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan di tanggal 11 gitu ya kan, di tanggal 11 ya, jam yang sama. Itu kalau misalkan alhamdulillah menang lagi ya, wow banget loh. Di grup kita punya 9 poin, gokil itu. Dan alhamdulillah gini, ini pertanyaan buat kalian semua. Kalian ini gak sih kan ini usia 17 nih, meskipun usia 17 ya, ada satu negara kita benderanya ada di salah satu peserta Piala Dunia. Wah, saya aja terharu banget gitu. Gimana nanti kalau senior gitu, sedih banget. Udah sedih bahagia gitu. Gimana ya Om ya? Aduh, haru bahagia lah saya gitu. Mainnya pas sudah masuk ke slot untuk Piala Dunia, wah langsung senang banget. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin ada yang ditanyakan atau ingin ada yang didiskusikan, silakan yang komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas bareng-bareng ya, gitu ya. Boleh sambil makan, sambil istirahat, nonton live-nya saya. Insya Allah saya akan berusaha untuk live terus gitu, untuk menambah supaya kita bisa ngobrol bareng di tim bola tentang klub-klub kesayangan kita gitu. Semoga lawan Afghanistan di pertandingan terakhir ini, Afghanistan ini ya menjadi lumbung gol ya, karena kemarin aja baru kalah 6-0 dari Korea. Dan di pertandingan awal kalah juga oleh Yaman. Dan bila memang nanti tanggal 11 kita bisa menang, wow, luar biasa itu. Support dari timnas senior juga nggak kalah keren ya kan. Saya lihat di media-media sosialnya support banget untuk
adik-adik kita gitu, bahkan apa yang sudah lolos ini. Dan untuk yang di luar sana, ya udahlah, kita sudah waktunya ngedukung timnas. Ayo siapapun yang main gitu, demi lambang di dada, satu Garuda, satu Indonesia kita, negara kita Indonesia, oke? Nah itu tadi untuk Piala Asia usia 17 sudah saya konfirmasi semuanya. Sekali lagi saya bahagia banget ya kan, usia 17 mampu masuk ke Piala Dunia. Meskipun sebenarnya kita pun pernah masuk Piala Dunia usia 17, namun itu karena kita menjadi tuan rumah gitu kan. Ya insya Allah ini adalah ajang yang keren buat kita semua. Kita semoga dari pihak-pihak penyelenggara, pihak televisi dimanapun kita bisa nonton gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi dari Piala Asia usia 17 timnas Indonesia yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia Qatar. Wow, ya. Nah, sekarang sedikit info, sekilas info untuk pertandingan semalam ya, yang sudah bergulir 8 besar UCL ya. Sangat mengejutkan, Real Madrid kalah dari Arsenal 3-0. Dan siapa dia? Declan Rice menjadi bintangnya dan menjadi man of the match. Dan di pertandingan lainnya ada Bayern Munchen versus Inter Milan, dan ini adalah pertemuan yang sekian kalinya ya, karena udah pernah ketemu, dan skornya 2-1 untuk Inter Milan. Apakah mampu membalikkan keadaan nanti atau kita lihat nanti ya. Dan jangan lupa pertandingan nanti malam juga ada Borussia Dortmund ya. Nanti malam ya, coba saya lupa. Maaf, nanti saya cek dulu. Saya takutnya salah. Ya. Jadi untuk pertandingan dini hari, jam 2 dini hari nanti ada Barcelona versus Dortmund dan Paris Saint-Germain versus Aston Villa. Wah, siapakah akan yang masuk, ataukah menang mudah, atau kita lihat nanti, oke? Selamat untuk Arsenal, selamat untuk Inter Milan yang sudah memastikan kemenangan ya, meskipun ya kita belum tahu lolosnya nanti, oke? Arsenal sangat luar biasa, meskipun di klasemen peringkat 2, tapi dominasinya keren banget, 3-0 ya. Inter Milan 2-1, keren. Itu tadi sudah saya konfirmasi semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mau menonton live saya. Semoga kalian sehat walafiat, selamat beristirahat. Bagi yang beristirahat atau bagi yang sedang menjalankan sholat zuhur, selamat menjalankan sholat zuhur. Saya izin pamit, alhamdulillah sudah dipanggil untuk sholat zuhur, oke? Terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Pastikan kalian tetap pantengin live-nya. Terima kasih yang sudah follow. Yang belum follow silakan yang ingin di follow untuk menambah informasi tentang sepak bolanya, oke? Bila ada atensi silakan yang ingin dibahas tim kesayangannya, negara ataupun apapun, insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih banyak. Saya Bos Kecil 14 undur diri. Selamat siang, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah.